Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 6 Agustus 2020 berjudul Contoh Kesatuan Gereja. Ayat inti kita terambil di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Demikian firman Tuhan. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mari kita ikuti penjelasannya. Kepada jemaat yang mula-mula telah dipercayakan pekerjaan yang semakin besar, bahwa oleh mendirikan pusat terang dan berkat dimanapun mereka berada, jiwa-jiwa yang jujur akan memberikan diri mereka sendiri untuk pekerjaan Kristus. Pemasyhuran Injil haruslah meluas, dan pesuruh-pesuruh salib tidak dapat mengharapkan untuk memenuhi tugas mereka yang penting, kecuali mereka tinggal bersatu dalam ikatan persatuan Kristen, dan dengan demikian menyatakan kepada dunia bahwa mereka adalah satu dengan Kristus di dalam Allah. Bukankah pemimpin ilahi mereka berdoa kepada Bapa, "Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Dan bukankah ia telah menyatakan kepada murid-muridnya, dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia. Bukankah ia telah memohonkan kepada Bapa supaya mereka menjadi satu, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku? Yohanes 17 ayat 11 hingga ayat 21. Kehidupan rohani dan kuasa mereka bergantung kepada hubungan yang erat dengan seorang oleh siapa mereka telah diperintahkan untuk mengabarkan Injil. Hanya apabila mereka bersatu dengan Kristus, dapatlah murid-murid itu mengharapkan untuk mendapat kuasa dari Roh Kudus yang mengeringi dan bekerja sama dengan malaikat-malaikat sorga. Dengan pertolongan alat-alat ilahi, mereka akan menghadapkan kepada dunia satu persatuan yang utuh dan akan menang dalam pergumulan yang mereka akan hadapi dengan tidak henti-hentinya terhadap kuasa kegelapan. Karena mereka harus bekerja dengan persatuan, utusan-utusan sorga akan pergi mendahului di hadapan mereka, membukakan jalan, hati akan disediakan untuk menerima kebenaran, dan banyak orang akan dimenangkan kepada Kristus. Selama mereka tetap bersatu, sidang akan maju, laksana fajar mereka, indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan puji-pujiannya. Kidung Agung 6 ayat 10. Tidak ada sesuatu yang dapat menahan kemajuannya. Jemaat akan maju dari kemenangan kepada kemenangan. Misinya dipenuhi dengan kemuliaan untuk memasyurkan Injil kepada dunia. Pembentukan jemaat di Yerusalem adalah sebagai suatu contoh untuk pelayanan yang pembentukan jemaat-jemaat di setiap tempat, di mana pesuruh-pesuruh kebenaran harus memenangkan orang-orang bertobat kepada Injil. Kepada mereka yang diberikan tanggung jawab untuk pengawasan jemaat, bukan berbuat seolah-olah berkuasa atas warisan Allah, melainkan sebagaimana gembala yang bijaksana adalah untuk gembalakan kawanan domba Allah. Dicatat di dalam 1 Petrus 5 ayat 2, disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 7, halaman 75 dan 76. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa contoh kesatuan gereja
adalah hal yang terjadi kepada jemaat mula-mula. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa khusus untuk tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para relawan kesehatan yang ada di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia. Kiranya hikmat dedikasi sorga Tuhan berikan kepada mereka agar tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi orang-orang yang terinfeksi wabah corona. Hamba juga berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka dengan hikmat sorga agar tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada umat-umat Tuhan. Hamba menyerahkan semua guru-guru, kepala sekolah dan semua didik ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati mereka dengan dedikasi sorga, semangat, kesehatan, karena di tengah-tengah kesulitan hidup saat ini, guru-guru tetap memberikan pelayanan secara online maupun juga offline kepada semua para siswa. Hamba menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya rahmat dan kuasa Tuhan, berkat Tuhan juga menjadi milik bahagian mereka di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Hamba berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu melayani Tuhan senantiasa. Hamba berdoa bagi pemerintah kami, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga Tuhan berikan kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan ini boleh sesuai dengan amanat dan titah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dengarlah doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana ku pandang wajah Rajaku, yang telah mati gantiku. Bersuka cita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah